Halo pemirsa She Magazine, apa kabar? Waktunya sharing dan empowering lagi seputar isu perempuan dari Amerika Serikat. Bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari negara bagian Washington DC. Dan kita berdua masih menemani Anda semua di rumah. Apa kabar nih? Vina juga apa kabar? Kabarnya baik sekali. Nah, di Amerika Serikat meskipun di tengah pandemi sekarang ini mungkin banyak orang nggak bisa berkumpul beramai-ramai untuk misalnya beramal, misalnya gotong royong gitu kan dulu sering kumpul. Tapi kan sebenarnya banyak cara untuk bisa dilakukan kalau kita mau give back to the community, misalnya menyumbangkan waktu dan tenaga, betul nggak? Waktu dan tenaga memang agak sulit dan sekarang uang. ya. Nah, yang pasti itu uang. Nah, untuk dananya kan gampang, tinggal lewat digital sekarang gimana kalau misalnya mau ngasih uang atau gimana. Tapi saya punya kebiasaan setiap tahun memang, dan selain sedekah memang yang kita lakukan sebagai seorang Islam ya, dan juga di lain itu ada juga kayak misalnya kegiatan saya misalnya setiap tahun pasti ada aja furniture ataupun juga barang-barang di rumah yang saya donasikan, dan juga selain itu juga saya mendonasikan sejumlah uang ke badan kayak misalnya kitchen buat para tunawisma di sini di Amerika. Nah, itu udah pasti tiap tahun saya memberi. Wah, luar biasa. Bless your heart, Ian. Dan juga untuk semua deh teman-teman yang juga nonton, yang juga terus berbagi, membantu sesama, terutama di tengah pandemi virus corona ini. Pemirsa, She Magazine akan kita awali dulu dengan News Flash. Di balik fitur swakemudi mobil elektronik Tesla, ada sosok perempuan Indonesia berusia 26 tahun, Morisa Cokro, lulusan Universitas Columbia yang berprofesi sebagai insinyur perangkat lunak swakemudi, telah menyukai STEM sejak kecil. Ahli genetika Prancis Emmanuel Charpentier dan ilmuwan Amerika Jennifer Doudna dianugerahi hadiah Nobel karena menemukan sebuah teknik editing genetika yang penting. Ini pertama kali hadiah Nobel kimia diberikan kepada tim perempuan. Novel Dial A for Aunties karya Jessie Q Sutanto akan diadaptasi menjadi film oleh Netflix. Novel dan film ini bercerita tentang Madeline Chan, seorang perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang tanpa sengaja membunuh kencan butanya. Wow, jalan ceritanya kayaknya udah sedep-sedep gimana gitu kan. Nah pemirsa, Dial A for Aunties ini filmnya memang belum diketahui kapan dirilis, tapi bukunya sendiri itu akan dirilis pada April 2021. Nah, bicara soal nulis buku ya, sepertinya di tengah pandemi virus corona ini justru bisa menjadi momen yang produktif bagi banyak penulis karena kan lebih banyak waktu di rumah gitu kan, mungkin bisa lebih fokus. Jadi ternyata ada dampak-dampak tertentu terhadap bisnis di tengah virus corona ini ya. Nah, saya juga kena dampaknya. Baca buku lebih banyak loh selama corona ini ternyata. Tapi dampaknya nggak cuma dari industri seperti buku atau seperti ini atau publikasi. Tapi ternyata di industri kuliner ada juga dampak positifnya. Ini terjadi di kota Philadelphia. Ada banyak komunitas Indonesia di sana sendiri. Nah, di sana ternyata ada sebuah toko yang menjualkan bahan-bahan makanan dan juga kuliner. Justru omsetnya cukup meningkat di masa pandemi ini. Seperti apa sih ceritanya? Kita lihat yuk. Berubahnya sih enggak, cuman berubahnya nggak bisa masuk aja. Inilah suasana di restoran Hardena yang juga dikenal sebagai warung Surabaya saat pandemi corona. Walau hanya dapat membeli untuk dibawa pulang, namun tak menyurutkan langkah para pelanggan untuk memesan. Bahkan menurut Ena Wijoyo, pemiliknya, omset Hardena malah bertambah. Sejak pandemi, restoran di Philadelphia ini juga menawarkan menu khusus dalam kotak pizza berisi aneka masakan Indonesia yang dijual $90 atau sekitar Rp1.300.000. Jadi hanya hari Senin ordernya 5 menit udah sold out, jadi nggak mau banyak gitu ya. Setiap minggu berapa box? About 55 a week. Sesuai peraturan negara bagian Pennsylvania mengenai pembukaan kembali bisnis restoran, Hardena juga berencana menambah kapasitas di luar agar pelanggan dapat kembali makan di sini. Kondisi serupa dialami Pendawa Cafe, toko bahan makanan sehari-hari yang berlokasi tak jauh dari Hardena. Puji Tuhan, justru kita dengan wabah ini
toko kita lebih ramai dan kita punya cara belajar baru online dan itu banyak responnya Positif ya? positif. Betul. Walau ada layanan daring, menurut pemilik Pendawa Cafe, pelanggan tetap lebih banyak datang ke toko untuk membeli camilan dan makanan Indonesia siap saji. Pelanggan yang berbelanja dibatasi maksimal 10 orang dan harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Berbeda dengan bisnis makanan, bisnis dry cleaner dan laundry milik Dian Pancarini mengalami penurunan drastis selama pandemi corona. Meskipun kita buka, nggak pernah tutup, tapi penjualan jadi berkurang banyak. Sampai sekarang sampai 70%. Jadi kayak baju-baju atau apa, mereka juga nggak ada yang dicuci di sini gitu loh. Karena semuanya juga nggak ada kegiatan, kan mereka di rumah. Jadinya ya mereka mau keluar hangout kemana? Restoran ditutup. Untuk menyiasatinya, List Cleaner menawarkan jasa ambil dan antar bagi pelanggan yang tidak mau datang ke toko. Selain itu kita juga tetap jual masker. Karena memang saat ini itu yang dibutuhkan. Dian dan anaknya juga membuat berbagai masker seperti untuk acara pernikahan yang dijual online. Sampai saat ini mereka sudah menjual 5.000 masker ke seluruh Amerika. Dian yang sudah 10 tahun mengelola bisnis bersama suaminya, merasa bersyukur karena di masa yang sulit ini tetap ada pelanggan yang setia memakai jasa List Cleaners. Sometimes kadang-kadang orang tuh merasa kasihan ya. Kalau customer kita yang udah lama ya, mereka kasihan. Kadang-kadang mereka malah nyari-nyari apa ya yang bisa di cleaning ya biar aku bisa bantu kamu gitu loh. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Virginia Gunawan, Laurentius Wahyudi, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, hebat banget loh mereka, dan pelanggannya ini nggak cuma dari kota Philadelphia aja, tapi juga dari luar kota. Contohnya saya sendiri rutin pesan martabak dari Philadelphia buat delivery ke rumah. Dikirim lewat pos. Waduh, memang ya lidah Indonesia tuh kamu harus ada juga martabak di rumah. Oleh pemirsa She Magazine, masih banyak kita akan sharing dengan cerita-cerita lainnya setelah yang satu ini. Welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Pemirsa setia, setelah dilakukan survei terhadap 181.000 orang di Amerika di 33 kampus, ternyata 1 dari 4 responden mengalami kekerasan seksual. Wah, ini angka yang mengkhawatirkan ya. Dan banyak juga organisasi-organisasi yang kemudian menyoroti isu ini ya, dan menggunakan berbagai cara yang bisa mereka lakukan untuk ikut menanganinya. Salah satunya nih ada 2 perusahaan atau pengrajin perhiasan begitu di negara bagian Virginia yang hasil penjualannya diberikan untuk membantu para penyintas korban kekerasan ini. Dua sepupu ini sama-sama kuliah di Virginia Tech untuk meraih gelar sarjana bidang ilmu syaraf. Tapi Ellie dan Kristen punya kesamaan lainnya. Keduanya adalah penyintas kekerasan seksual di kampus. Sebagai bagian dari proses pemulihan, mereka membuat perusahaan aksesoris Kamaria. When I started designing jewelry, I went from an idea of something that wasn't in existence yet, and you could just find a way to bring it to life. Mereka mengambil kelas pembuatan perhiasan di New York dan keliling dunia untuk belajar aneka tekniknya. Setahun setelah Kamaria diluncurkan, Ellie dan Kristen mendirikan Restore Dignity, lembaga nirlaba yang memberi bantuan finansial kepada para korban kekerasan seksual di kampus. 10% dari setiap penjualan produk Kamaria disumbangkan ke Restore Dignity. You would be surprised to know that we have had applications from students who are having their diplomas held until they pay their student health care costs, and those student health care costs were directly attributed to sexual assault. Banyak rancangan Ellie dan Kristen terlihat asimetris. Ini sengaja untuk menonjolkan keindahan dalam ketidaksempurnaan.
It's so meaningful, and it's easy to attach symbology to something so small. One of our signature pieces is the butterfly necklace, and the butterfly represents hope and transformation, which is a good reminder for survivors. Mereka yakin bahwa pandemi memberikan pelajaran berharga untuk lebih berempati satu sama lain. Banyak orang yang hidup sangat terisolasi, dan itulah yang sering dirasakan para penyintas kekerasan seksual. Camarilla means moonlight in Swahili, so the idea is like the moon, even when you're surrounded by darkness, you reflect light just because you exist. We're going to support you. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa She Magazine, seperti kisah-kisah cerita sebelumnya, kita kan sudah banyak mengangkat ceritanya kalau misalnya di pandemi ini justru kegiatan outdoor justru dianggap lebih aman dan mungkin situasinya lebih kondusif untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang nggak cuma hiking ataupun juga naik sepeda. Jadi nggak heran memang cukup banyak dilihat sekarang orang mencari alternatif aktivitas outdoor. Iya, nah kalau mau yang outdoor tapi agak berbeda, bisa juga kayaking atau paddleboarding. Nah, dua kegiatan ini semakin populer banget di Amerika Serikat. Saking populernya sekarang udah susah banget untuk cari peralatannya. Kita lihat aja liputan yang berikut ini. Got it? Okay. Susan pertama mencoba kayak tahun 1996. Sejak itu, ia telah mengarungi perairan Manhattan ratusan kali, bahkan menyusuri garis pantai Atlantik sepanjang timur Amerika Serikat. My biggest thrill so far is paddling around Manhattan. And one year we did that under a full moon. That's my most favorite and memorable paddle of all. Going out at 8 o'clock and just paddling under a full moon and coming back at 4 in the morning. And having the whole river to yourself. Sejak menjadi epicentrum pandemi, Sungai Hudson sepi hingga akhir-akhir ini. Penutupan gym dan restoran menyebabkan ribuan orang mencari alternatif hiburan dan berolahraga. Salah satunya Amy, yang sekali mencoba kayak langsung ketagihan. At first I had no idea what I was getting myself into. Something was telling me that I just needed to come here and try it out. And then once I took the basic classes, it just felt so good in the water. Amy telah mengayuh hingga patung Liberty dan Coney Island, di mana ia menonton paus berlalu lalang. Rute 50 km ditempuhnya dalam 9 jam lebih. Kayak di Sungai Hudson bukanlah kegiatan untuk pemula. Ini lebih cocok dilakukan para pengayuh kayak berpengalaman dan kuat. Naik turunnya volume air pada mulut sungai menyebabkan gelombang yang berganti arah 2 kali sehari. You can do it. Jika tidak diperhitungkan baik, dalam 30 menit pengayuh bisa terseret ke Samudra Atlantik. Eric memiliki dan mengelola Manhattan Kayak, perusahaan tur dan sewa kayak tertua di kota New York. Ayahnya mengimpor kayak dari Jerman lebih dari 6 dekade lalu. Kini, pria 59 tahun ini meneruskan bisnisnya. Pemerintah kota New York mengkategorikan sewa kayak sebagai bisnis esensial, sehingga Manhattan Kayak tidak pernah tutup. Eric membuat aturan tegas seperti wajib menggunakan masker dan penyanitasi tangan. Tapi ia tidak menyangka bisnisnya akan kebanjiran pelanggan baru. So all of a sudden, we found out people wanted to come and learn how to kayak and stand-up paddleboard as a really great way to get out of their houses and have a great time. So for us, we found that our demand increased a bit, but we had to match COVID safe with being able to register everybody online in limited numbers per hour. Begitu meluapnya minat, hingga kayak semakin langka di toko dan nyaris tidak tersedia lagi. Dari kota New York, VOA. Wah, kalau saya sih cukup sewa aja ya untuk merasakan kayaking. Waktu itu pernah juga saya ajak suami. Ternyata capek juga loh ya pemirsa kayaking. Untungnya karena aku berdua sama suami, jadi aku biarkanlah dia yang bekerja. Karena berdua, tapi bisa dibayangkan itu di sungai, di pinggir sungai di Manhattan, kalau malam-malam memang kelihatannya menarik sekali ya, bisa ngelihat gedung-gedung mencakar langit dari sungai. Tapi kalau misalnya ada ombak, hati-hati ya. Pokoknya semuanya safety first pemirsa. Yes. Oke, masih banyak cerita lainnya, jangan kemana-mana, hanya di She Magazine.
kita masih sharing dan empowering hanya di She Magazine, persembahan dari VOA. Pemirsa, tahu nggak sih kalau di Amerika Serikat itu permintaan bantuan ya naik sekitar 50% akibat perlambatan ekonomi dan juga tentunya karena pandemi virus corona. Memang nggak heran ya, apalagi kalau di masa pandemi seperti ini, ada disaster atau bencana, permintaan kan semakin meningkat. Tapi di lain pihak ternyata banyak badan-badan amal ataupun juga organisasi juga menyatakan bahwa jumlah donasi juga berkurang. Wah, ini susah sekali ya menghadapinya. Kita lihat yuk liputan yang satu ini, karena kita menyoroti lebih lanjut gimana organisasi amal ini menyalurkan bantuan mereka. Mengambil sumbangan di Salvation Army atau yayasan amal lainnya di ibu kota, kini menjadi kegiatan rutin bagi ibu 3 anak ini. Right now it's helping us a lot because we don't have means to buy jackets, boots, so we come here and they give them to us. Koki asal Meksiko ini kena PHK saat restoran tempatnya bekerja harus tutup akibat pandemi. Erika bekerja sambilan membersihkan sampah di sebuah kantor, tapi upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. I used to earn $13 an hour in my day job. Now I earn $16.10 an hour, but only work 4 hours, so I can feel the difference. Menurut Salvation Army, dengan hampir 800.000 orang per minggu kehilangan pekerjaan, banyak komunitas harus berjuang. We are a rich country, but people is here also in the United States don't have food, don't have place to go out of pandemic because no job is available. And people is suffering right now. Dengan berkurangnya penghasilan, banyak yang tidak bisa membayar listrik, gas, dan air. Menurut Lembaga Advokasi Energi untuk Rakyat, tunggakan menumpuk hingga 24 miliar dolar. Warga yang tidak mendapat keringanan beresiko tinggi terputus layanan untuk penghangat rumah pada musim dingin ini. Berbagai lembaga sosial berupaya keras membantu, antara lain dengan menyalurkan mantel. The largest percentage of code drives that happen every year are employee engagement code drives. So many companies are still working remotely. So right now, we are down by 56% of code drives that were happening at this time last year. Menurut Child and Family Network Centers, lembaga nirlaba yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak prasekolah di Alexandria, Virginia, bukan hanya mantel yang dibutuhkan. Usually we would serve about 15% of families with things like rental assistance or different opportunities to access food and supplies and internet. But now we see that just growing up so much that so many people need those additional services. Jika cuaca dingin memperparah krisis kesehatan di AS, seperti yang telah diprediksi oleh para peneliti, maka kondisi makin merisaukan. Itulah yang ditakutkan chef ini. The truth is that the restaurant's numbers are down. People don't want to go out, especially now that we again have to close at 8 p.m. At 9, we stopped selling alcohol, so it's had a very negative impact. Sampai virus bisa terkendali, Esau mengaku tidak berharap banyak. Pasrah menghadapi cobaan berikutnya selama musim dingin ini. Dari Washington DC, VOA. Jaket itu memang esensial sekali di sini, pemirsa. Apalagi kalau musim dingin itu, aduh, dan harganya juga cukup mahal. Nah, nggak cuma barang-barang atau materi yang didonasikan, ternyata juga para donatur juga menyumbangkan yang namanya tenaga dan waktu. Nah, ini yang sulit ya sebenarnya untuk menyediakan tenaga dan waktu. Nah itu dia, karena kita kan harus meluangkan waktu di tengah kesibukan yang mungkin sangat ketat gitu kan ya. Namun ada sejumlah orang nih di Manassas, negara bagian Virginia, yang meluangkannya. Dan juga mereka bahu-membahu nih, mereka masak, terus kemudian menyumbangkannya kepada para tunawisma di sekitar lingkungan mereka. Kita akan bertemu dengan beberapa di antara mereka dan mereka akan sharing dalam tayangan yang berikut ini. Ini merupakan salah satu masa tersibuk di Manassas Homeless Center, 1 jam dari Washington DC. Sejak pagi, relawan menyiapkan hantaran makanan.
Today, we serve everyone here with turkey, ham, mashed potato, and pumpkin pies. These are popular traditional American foods on this occasion. Jelang liburan akhir tahun yang dimulai bulan November merupakan musim berderma terbesar di Amerika. Sudah tradisi bagi banyak keluarga untuk menyumbang atau menjadi relawan. Rush Meal is definitely helping people living here. They can count on coming here and getting something good to eat, coming off the street and making the best of their days. Akibat pandemi, banyak kegiatan yang membantu warga tunawisma seperti pembagian makanan panas dan mantel di berbagai tempat umum terpaksa dibatalkan. Karenanya kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan. Any meals, any donations that we get, it always helps them. Right now it's quiet because they're sleeping, but they'll be up very soon looking for something to eat. So this meal actually came right on time for lunch. So yeah, it would definitely help. When people gather for Thanksgiving, we feel lucky that we are surrounded by family, friends, and loved ones. These needy here might feel lonely and miserable, lacking those sacred things in life. That's why we come here to show love and understanding. Pada Thanksgiving lalu, mereka mengirim 80 paket makanan untuk sebuah penampungan. Menurut Aliansi Nasional untuk mengakhiri ketunawismaan di Amerika Serikat, 17 dari 10.000 orang yang disurvei pada suatu hari di bulan Januari lalu tidak punya tempat tinggal. Dari Manassas, Virginia, VOA. Nah pemirsa, memang ada banyak cara ya untuk kita bisa give back to community. Kalau nggak punya uang, mungkin bisa menyumbangkan waktu ataupun tenaga atau keahlian. Misalnya kalau saya meluangkan waktu untuk aktif di organisasi sekolah POMG judulnya, untuk bantu-bantu desain poster aja ya. Wah, menarik sekali itu. Tapi apapun itu pemirsa, percaya deh kalau kita memberi sesuatu ataupun juga give back dengan segala, nggak cuma kayak dari materi seperti Vina bilang tadi ataupun juga tenaga, itu rasanya sepertinya aduh nyaman ya, kayaknya cleansing gitu. Kita juga merasa menjadi bagian dari komunitas. Mudah-mudahan kita menjadi inspirasi dan kisah tadi juga menjadi inspirasi bagi pemirsa She Magazine untuk ikut menyumbangkan atau berdonasi untuk komunitas. Dan demikian She Magazine kali ini. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya, Vina Muptadi, juga masih dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Kita ketemu lagi lain waktu, sampai jumpa.